Cek. Salam. Terima kasih. Selamat malam kepada kita semua sidang penghiburan yang hadir pada saat ini. Selamat malam kepada seluruh rumpun keluarga yang berduka. Baiklah, mari kita satukan hati kita pada saat ini dan kita akan memulai ibadah penghiburan pada malam yang kedua ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan sedang berlangsung, kemudian acara yang kedua ibadah sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ludia Palimbong MTH, Ibu Pendeta dari Jemaat Sion Pacerakan, dan sebagai pemimpin liturgis yaitu Ibu Penatua Yuliana Bunga. Acara yang ketiga mungkin ada penyampaian nanti dari pemerintah Desa Tumale, kemudian yang keempat istirahat, dan yang terakhir penutup. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mewakili majelis gereja menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena waktu ibadah yang diumumkan semalam bergeser sekitar 7 menit. Itu dikarenakan hari ini atau sore ini ada ibadah rumah tangga, dan juga Ibu Pendeta yang akan melayani kita malam ini tadi juga terlebih dahulu memimpin ibadah rumah tangga di Jemaat Toting. Jadi itu yang membuat kita waktu yang disampaikan tadi malam bergeser sekitar 7 menit. Tapi saya pikir itu beda-beda tipis dari waktu yang disepakati bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk dalam acara ibadah, dan kepada Ibu Penatua yang akan menjadi pemimpin liturgis, kami silakan. Shalom. Terima kasih. Saudara-saudara seluruh rumpun keluarga yang berduka di tempat ini, Bapak Ibu sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita dan kita memulai ibadah kita. Mari saya jemput kita berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian, bila kau rasa gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu. Bila kau rasa gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggorai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Ia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa datang segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh
saudara, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai Silakan. Litani realitas kehidupan manusia kita ucapkan secara beralasan. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jagalah aku. Aku memelihara dan cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Kita menyanyikan di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati. Di tengah-tengah duka cita yang kita alami bersama dengan keluarga di tempat ini, hanya Tuhanlah kekuatan dan harapan kita. Itu pengaminan kita. Lalu pada malam ini kita terhimpun di pelataran duka cita di tempat ini, bersama-sama merindukan kekuatan dan kebenaran Allah melalui firman-Nya yang saat ini saya persiapkan untuk kita baca dan renungkan bersama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ketika kami menghadapi duka cita karena kematian, kembali mengingatkan kami bahwa sungguh hidup ini di luar jangkauan kami dan sesungguhnya ada dalam pengaturan dan kuasa Allah. Karena itu di tempat ini kami terhimpun atas kesadaran kami bahwa hidup ini bukan punya kami, tapi punya Tuhan. Lalu kemudian ketika kami menghadapi duka cita kami, bersedih kami kehilangan orang yang kami kasihi, hanya Tuhanlah harapan kami. Hanya Tuhan kekuatan kami dan Tuhan kerinduan kami. Kerinduan kami pada malam ini untuk dikuatkan, dihiburkan oleh Allah melalui firman-Mu. Oh Roh Kudus, mampukan kami semua untuk memahami firman-Mu. Bahkan kepada hamba-Mu yang sungguh terbatas ini, Tuhan kiranya pakai untuk menjadi saluran kekuatan dan penghiburan dari Allah untuk segenap keluarga dan kami sekalian. Sehingga kami boleh memahami, memiliki firman-Mu itu dan menghidupkan kehidupan kami untuk tetap bersemangat menjalani realita hidup ini. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabda dan berkuasa buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius, surat Paulus kepada Timotius yang kedua, surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Firman Tuhan berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ulang ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara segenap rumpun keluarga yang berduka cita, tapi sungguh diberkati oleh Tuhan. Kalau kita saat ini masih ada sebagaimana adanya, itu karena perkenan Tuhan terhimpun di pelataran duka cita ini. Sesungguhnya ketika kita mendengar atau diperhadapkan dengan kematian, saya secara pribadi menyadarkan saya, dan bukan hanya saya tapi kita semua sesungguhnya menyadarkan kita bahwa hidup ini ada batasnya. Ya. Jadi hidup ini terbatas dan hidup ini bukan milik kita. Ya. Kematian dan kelahiran adalah awal dan akhir kehidupan manusia dalam dunia. Kelahiran awal,
kematian akhir kehidupan manusia di dalam dunia ini. Sehingga boleh dikatakan sebuah kodrat manusia yang tidak bisa dielakkan. Ya, tidak bisa dihindari, bisa saja dihindari ya. Tidak bisa dielakkan. Mulai pondok kena aku dadi. Atau ada yang mengatakan berteriak, tidak, saya tidak mau lahir. Enggak kan? Ya. Walaupun ada yang mengatakan saya belum siap untuk mati, tapi pada akhirnya akan mati juga. Hanya mungkin waktu dan lain-lain, tetapi akan mati juga. Aku angkada kena dalil tahu bisa naldi kematian, bisa duka ya naldi kena bisa. Tapi pada akhirnya juga akan mati. Nah, jadi itu hal yang memang tidak bisa dielakkan. Ya. Lalu orang katakan kalau ada pertemuan maka ada perpisahan. Nah, itu tergantung dari bagaimana kita memahami pertemuan dan perpisahan itu. Ya. Pada dan si tamu, ini berulang kali saya katakan, ya, ketika seorang lahir, ya, yang menangis itu adalah yang lahir, dan yang tertawa dan tersenyum adalah orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarga. Salam moto kuri semangat si kupetawa moto. Tetapi ketika kematian terjadi, yang tertawa kata ditandai le. Biasa di dikuang masanang sia nak dikantiro isaba senyum sia. Susi to senyum pang tu ya ke ditiro. Di kota sia matumbak kayak manusia mata anak abang ditiro. Maka tak itandai tersenyum mereka ya le. Tapi itu penglihatan kita. Yang menangis adalah orang yang tertawa pada saat lahir. Nah, jadi dibalikan toh. Itu realita yang ada pokok. Tergantung dari kita memahami hal itu. Kok kita bang mau papatui. Jadi budak pak pasti patu-patu. Saya lakukan mungkin tinggal yoyo mikir kadadian kematian dan ada di tupiah. Mati lah mikir intiro itu waktu pasio di piamba. Le. Ah, pendek pure semua malah pira kilo. Namang kato baine, muane. Namang kato yang tua-tua apa to? Malimu dibile-bile atau panasia ditiro pala anak. Oh. Waktu masih apa? Ya tiro mirika. Takut tak niya na sang abang le, tapi anak tuh paling na tiro. Oh. Apa to? Apa to? Liman naruto te. Polo. Oh, malilako. Kan begitu kan? Ditiro itu apa ura apa lalete na. Nah, kan gitu. Nah, kami, oh, lahan udah kita. Jadi, ini kita bang pemilang le. Tak ada masalah kok, oke saja. Itu kan juga doa. Sekali pun aku penanta, kan begitu. Tapi kita ngomong menghibur. Oh iya, podo nah. Nah, jadi ini. Ya mata biasa. Ada kok tak tandai. Piro nih. Lihatlah dan kondisikanlah tempat yang nyaman dan memungkinkan. Nah, silakan pindah kalaupun terganggu. Sabatun namanya. Ya, kalau sudah kondisinya sudah baik, oke, kita lanjut. Ya. Jadi lo miki iman tiro-tiro tanda to yo lumra liman na ulun na raka kenala deng mo belokan na biasa du kabuda mo belokan ako tirar ka palisun na yo te. Apa kasama na to palisun na siya mole? Nah, woi dah dua. Talu. Waktu pa siya mo to? Jadi tapi yang banyak-banyak biasa langsung urak liman na. Jadi saya pernah ada di suatu tempat na langsung tiro guami apa raka di tiro diong. Tiro bidu kayong kitang matumbar yong kami ana rata-rata susite.
Yang bang pakai duka dola tau rak lima mirip pakai. Ya. Rata-rata lamori sisi le. Tidak. Ya. Yang penting lamori itu seperti, tapi ada yang mungkin tidak terlalu ini, tapi setidaknya menyerupai. Ya. Nama pasialalom ya deh tahu. Nah, kami dan ada memang beberapa yang berpendapat seperti itu. Ya. Oh yo, mak pasi patu-patu nih karena memang itu. Ya, mak pasi patu raka, dan mungkin ada yang kena nakatongannya, dan itu adalah tanda-tanda duka rakanya. Kalau kita mau papa tuh itu, kata ini kok mau tersusi toh, susi moto. Ya, susi ini nak kongki malio pasti ngono kupang. Nak kok lauran dau ki teh. Anda mak motor ki pasarebang itu manten. Tak itu kudu semangat. Orang toh ada senjata, aman. Jadi itu karena tanda dari sana tadi agak sedikit gelap. Tapi tidak selamanya hujan, terkadang juga tidak. Nah, jadi ini, tapi tadi aku mau tanggal mati ki. Rata-rata adek, ya, yang lamorai ini, ya tapi ember dendu tapi kok dendu kayak itu tak enak susi bang. Ya, terus aku kata era na tapi dendu kayak model-modelnya joy. Aku tak ikut tadi, patau dan bahasakan ini sahabat. Atau kata nak kita napai, bahasa dulu kali. Oh, iya ada itu. Seperti itu yang tertulis M itu kalau dalam bahasa Latin, ya di sana de semua memento mori. Ya itu artinya apa? Nah ben itu yang nanti artinya bahwa nak ingatlah akan kematianmu. Jadi nak yang naletiro toh, oleh dikilalemu. Ingatlah akan kematianmu. Ya. Ingatlah engkau akan mati. Ingatlah engkau pasti mati. Nah, jadi itu pendapat. Ya. Sehingga dia mengatakan kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya. Yang mana itu karena sebuah kepastian, kematian itu perlu dipersiapkan. Perlu dipersiapkan. Pertanyaan. Umpala takon pasa dia itu dia nak kematian. Langgar gaya di kapati. Wah, nama murah maru pikina legar gaya upati ya. Nah. Legar gaya dekat tu patame na legar gaya memang mulai. Tadi ko nang lailambina. Aku indah idolo. Ya. Oke. Ya. Itu kan yang dimaksud menyiapkan kematian gargai patane, gargai itu pati atau menyampaikan pesan yang kumate doki bayu ya lain papakian nak le sepatu ya tok le dak mirumbu-rumbu pun na memang untuk jalan papakian nak daule itu kayak yang dimaksud menyiapkan kematian. Ini perlu pertanyaan-pertanyaan. Coba saudara-saudara kita lihat pembacaan ini. Ya. Bacaan ini merupakan surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ya. Ketika kita membaca ayat 7 dan 8 tadi, dua ayat, mengingatkan kita bahwa ada waktunya akan mencapai garis akhir dari pertandingan kehidupan yang dilalui selama ini, dan Paulus melihat bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, kompetisi. Sebuah pertandingan perlombaan kenala di kuah silomba ki madondo. Nakot Paulus kokade kumo dari titik start lahir itu sebuah pertandingan perjalanan menuju sampai pada garis akhir dan harus sampai, tidak boleh tidak. Ini Paulus katakan seperti itu ke dipela dalam pembahasan tadi. Ya, coba ayat 7. Ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini. Ini pelada kadang Paulus merasa kematian itu sangat dekat. Ya. Coba. Yang di pelalan di pabasan bagaimana reaksi Paulus ketika kematian datang. Katak pukuraka. Aduh sungguh raka. Nakware kumota epakusadia dan lain-lain. Ternyata tidak seperti itu. Yang dipeladai reaksi Paulus ketika kematian itu datang, nang mana sekum itu Paulus
Paulus nang sadia liu ya. Ya, bukan karena mangkang karena pati siapa tani siapa mintu aku mau budak mau tabungan kulitunan nak ada kita toraya enggak. Mau disiang temi apa enggak? Kan sesuatu apa kata dia Paulus. Ya. Apa reaksi Tuhan ketika Paulus menghadap ketika boleh dikatakan kendala di kona lambi atunan na Paulus ketika mati saat itu lalu kemudian menghadap Tuhan karena kematian. Jelas itu kalau apa tanina di pokada to. Ya. Dia tuh Paulus percaya diri dia lang tinggal kematian dengan percaya diri. Coba istilahkan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan Allah kepadaku. Coba, jadi percaya diri dia Paulus le. Jadi bukan sok-sok, percaya diri ku menang nampuin aku ke Tuhan. Mahkota kebenaran dikaruniakan Allah kepadaku dan itu sudah tersedia. Jadi tidak duka Niko sombong ke Paulus ya. Tetapi keyakinannya sudah tersedia, telah tersedia. Mengapa? Ini perlu direnungkan. Ini perlu kita analisa. Bagaimana kesiapan Paulus? Kenapa begitu yakin bahwa ketika Paulus mati, kenapa yang pokadai mahkota kehidupan, mahkota kebenaran telah tersedia untukku. Tak apa nalambi. Nah, pokadai memang telah tersedia mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang dikaruniakan Allah kepadaku. Jadi yakin kalau dibayang-bayangkan karena Paulus ketika kematian datang, maka reaksi Tuhan, ya, reaksi Tuhan adalah kenalalan lino dikasih dibayangkan. Selamat datang Paulus di kerajaanku ini mahkota kehidupan bagimu. Ini kayak ini, coba kenala dianalisa teh. Ini, jadi yakini bahwa mahkota kebenaran telah tersedia untukmu sehingga kenala dikomate tu Paulus namale. Tuhan menyambut Paulus. Selamat datang. Ini mahkota kehidupan untukmu. Ini keyakinan Paulus ya. Nah, Paulus saudara-saudara sangat yakin bahwa ketika kematian datang, aku siap. Dan ketika aku menghadap Tuhan, Tuhan akan menyambut aku dan memberikan mahkota kehidupan bagiku. Coba ayat 8 tadi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Hakim yang adil pada saatnya nanti. Jadi kenapa tak apa yang mati te Paulus pada pokada dengan keyakinan ya kumate dauki nalana sambut na kumatua. Ya, Paulus, marilah telah tersedia mahkota kehidupan untukmu. Mahkota kebenaran untukmu. Ini keyakinan Paulus. Ya. Ini sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Paulus mampu dengan yakin menghadapi kematian dan siap menghadap Allah? Ini pertanyaan. Ditandai te Paulus. Bagaimana Paulus? Lalu kenapa dengan yakin menyatakan kesaksiannya dan keyakinannya lakupo Timotius napokadai ya bahwa begitu siap dan mampu dan yakin menghadapi kematian dan siap menghadap Allah. Aku menghadap Allah nantinya Allah akan menyambut saya. Tersedia mahkota kehidupan kebenaran untukmu. Kita belajar 3 hal. Coba, mengapa Paulus yakin? Mengapa Paulus siap untuk hal itu? Coba ayat 7 pembacaan kita. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Mengapa Paulus siap untuk mati? Mengapa ia yakin bahwa Allah akan menyambut dengan senyum? Inilah mahkota kehidupan untukmu Paulus. Mahkota kebenaran untukmu Paulus. Karena apa? Pertama, nakompokade, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Coba, itu yang pertama. Pertandingan dengan baik. Artinya di konia Paulus hidup ini sebuah pertandingan yang dijalani. Nah, koi mangkasiamu mulai dengan baik. Dalam tanda kutip baik artinya apa? Ya.
baik, artinya melakukan yang pada jalannya. Kalaupun ia melakukan kesalahan, ia memperbaiki yang sangat baik toh. Bukan berarti tanpa salah. Tirere suler komintang itu Paulus. Tamatai kanisanga Paulus, Saulus pa. Bagaimana dia? Oh, ndo epeng kau rentang di kota di pagari-gari. Kena lali na tutino. Apa itu Paulus? Hah? Bisa dibayangkan perbuatan Paulus sebelum bertobat. Misalnya iba Paulus, malin nula itu, malin pate itu, malin narangi kemudian tahu patungan po Yesus nawa asesek. Oh, mereka kaki di kono nawa asesek. Nawa saya ko nawa pinale. Nah, kebahasa kira misalnya latih di kono nawa asesek. Anda yung patero di ko mali ma mesesek, mali di ko mitambay to, miutan. Ako ba, padera ka patero mo tumatilo. Ako yung kurangi ko apa karena sangan ko mesesek. Padahal mali pala mitambay, miutan gitu. Nah, jadi ini Paulus yang nagilitang atau Paulus Andre. Penggauran tanglah bisa dipahami dan diterima dan diampuni. Tapi ternyata kan tidak. Nah, yang matanda kue Paulus, aku mengakhiri pertandingan dengan baik semua. Boleh mentekalingkan sekalipun ia jatuh. Kalaupun ia jatuh dan melakukan sebuah kesalahan, ia memperbaikinya melalui pertobatan dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Kedua, mengapa Paulus dengan yakin ya bahwa ia mampu menghadapi kematian, siap menghadapi kematian dan siap menghadap Allah adalah bahwa Nakompokara ayat 7b. Aku telah mencapai garis akhir. Ya. Aku telah mencapai garis akhir. Ini kok garis akhir berarti bukan setengah-setengah ya. Tetapi saya lakukan garis tampak. Jadi kalau garis sampai di ujung. Ya, jadi itu. Ya. Tidak di setengah-tengah. Ya. Di tengah jalan tidak dia buang salib. Di tengah jalan tidak dia berhenti. Di tengah jalan dia tidak murtad. Di tengah jalan ya dia tidak sangkal iman. Tetapi dia berjuang sampai akhir. Sekalipun ia memikul salib. Bisa dibayangkan Paulus penamang kami kotoba atau matumba dulu kabagasan penderitaan. Kena lagi tato temo nang lagi ko kena didira tu Paulus. Musangari Paulus akak marah karena toh. Bisa saja kita katakan seperti itu. So namang kamaga ukara kela kita mapatongan. Namang kata mingkatoba yaw yung pokok pemberitaan Injil. Coba bayangkan melakukan di penjara tanpa melakukan kesalahan, dihina, dipatung batu Paulus toh. Kan begitu. Tapi nakumpok kagay. Aku telah mencapai garis akhir. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ayat 7 bagian kalimat terakhir. Cek. Aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Ya. Bertumbuh dan berbuah. Membuat tu apa napogao Paulus. Jemaat keto Tesalonika, di Filipi, di Korintus, di Kolose dan lain-lain. Buah PI, buah iman terwujud bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi jemaat dan bagi orang lain. Saudara-saudara, 3 hal inilah yang membuat Paulus begitu yakin menghadapi kematian. Ya. Jadi Paulus dalam menghadapi pertandingan iman, ya, yang adalah kompetisi, ia perjuangkan untuk dapat menang. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, hidup ini yang oleh Paulus katakan sebuah pertandingan iman adalah kompetisi yang harus diperjuangkan untuk menang. Loki bertanding di kau kena menang tujuannya itu pasti. Di kau kena ini. Kalaupun tidak menang yang penting sampai saya di kami koyo podona ikut siapa ikut resumangat sekalipun tak juara 1. Ya, tapi yang pasti bahwa sudah sampai di tempat tujuan dengan baik.
Kalau saya lanjutkan bisa dengar ke belakang tidak? Bisa. Jadi saudara-saudara, kalau itu anda dukur lagi kesalahan anda dukur ya. Nah itu kalau kita lanjut ya. Kapokosnya kemarang ku pak. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Paulus melihat bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perjalanan yang dengan demikian yang kita nikmati, kita sekarang juga sedang dalam pertandingan itu. Sedang dalam perjalanan dan harapan bahwa hidup ini yang adalah pertandingan, kita berharap bahwa kita menjalaninya untuk tiba pada garis akhir. Jangan terotang ngelalang kinala dikua tujuan untuk menempuh sebuah perjalanan diko rampo mana apa sih amiki, sekalipun mungkin kaki sakit, sekalipun mengeluh, sekalipun mungkin lapar, sekalipun mungkin ini, tapi diko rampo sih amiki. Jangan berhenti di tengah jalan. Umpama kami ini siapa kami tak kita berusaha dan lain-lain kan begitu. Nah, jadi berharap bahwa tiba untuk memperoleh kemenangan. Ya. Dan dalam oleh Paulus mengatakan bahwa yang menang akan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan. Yang tiba pada garis finish keramposi, maka dikatakan ia akan mendapat mahkota kemenangan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan yaitu apa? Hidup yang kekal bagi mereka yang bertahan dan memelihara iman yang percaya kepada Tuhan. Itu mahkota kehidupan. Ya. Orang tua yang kita kasihi, yang kita cintai, telah mencapai garis akhir, garis finish kehidupan dalam dunia kemarin dulu. Ya. Beristirahat dan merdeka dari jerih lelah kehidupan dalam dunia ini. Banyak suka duka sudah pasti yang akan dilalui itu manusia dan hidup hal yang wajar. Dan Allah berkehendak mengatakan bahwa anggendemu kamu tendok sampai di sinilah perjalanan hidup kamu. Dan itu keputusan Tuhan, otoritas Tuhan. Yang nak kamamaliran tadi kok kena nandipa, yang nama sakit atau di kukundo kena dikuan uang membandingkan di katiro, yang nama lapu-lapu atau di kukundo nanti papong apalagi kini mengurah di kuan dan iliu papong. Itu pikiran kita. Tapi tak bisa natur pian atau harapan kita hanya harapan. Kita manusia hanya menjalaninya. Manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Mereka yang mendahului kita. Tuhan izinkan beristirahat dari lelah mereka. Mereka beristirahat dari tugas dan tanggung jawab. Tetapi kenangan dari orang-orang yang kita kasihi tentu akan menjadi kisah dari sepenggal perjalanan hidup kita. Ada kisah dari sepenggal perjalanan hidup kita. Oh ya to natu pa ya to pia susito. Ya to na maneram ko dito male pia susito dan setidaknya. Nah, suka duka ada. Mari kita ambil hikmahnya yang baik. Ya pala ikiden ni tutang na kalau ana to penan tadi kokoyo atau romo to pia da otah pugo pia na to. Itu kan Pak Pakilalay mo to atau Gatot nakal dolo na pia susito. Dan itu pun sampai sekarang biasa saya masih mendengar tentang hal itu. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dengan orang yang mati di dalam Tuhan? Wahyu mengatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh mereka berhenti dari lelah mereka. Berhenti dari lelah mereka. Kamu yoranna lanlino. Ya, tanggung jawab, suka duka, berhenti di situ. Angge moto, kogan na moto kena kalau perlombaan kumo selesai, garis finish, garis akhir sudah tiba. Ya. Jadi yang berbahagia kalau dalam kitab Wahyu dikatakan adalah yang berbahagia yang adalah di dalam Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan kok belum tentu nih kok berbahagia. Ya. Firman Tuhan
berbahagia, berbahagia ya, yang mati di dalam Tuhan. Pertanyaan, tapi kenapa masih banyak orang yang takut? Masih banyak orang yang gelisah? Masih banyak orang yang ragu? Kenapa masih banyak orang yang hilang pengharapan ketika sedang dalam berjalan dan sungguh terkadang takut untuk mati? Kena dani siapa dan lain-lain. Ya. Kenapa ada orang yang begitu takut untuk mati sampai stres karena di masa kisah ini dan lain-lain? Ini pertanyaan dan perenungan. Bisa kita katakan begini. Karena apa? Takut karena kita belum tahu ke depannya. Orang belum tahu ke depannya. Kalau mati nanti mau kemana? Apa ada yang sudah tahu pergi kemana nanti kalau mati? Ada yang tahu? Ini ragu-ragu, no? Makanya takut Miki, khawatir, gelisah. Yang ada mau sakit mau gelisah Miki, kan? Ya isyarat kayak nah, kan? Yang ada malah langsung apalagi galot, mukum begitu. Oh tambah pendeta, oh tambah majelis gereja. Anda malah pula foto. Matumbai, karena takut mati, gelisah. Mengapa? Anda tak pernah tanda kula malembar ini dong. Ke mati, nama takut. Jadi nama takut kita mati, tak pernah tanda mau ke mana? Ya. Dua saja jawabannya. Nak bahasa apa sekolah minggu? Ke neraka? Apa bisa ini nak? Ke surga. Bahasa apa sekolah minggu tuh? Iya. Tidak ada iman Kristen yang mengatakan bahwa kalau mati orang ada roh yang gentayangan. Oh, anu tuh yang tuh mau itu pembunuhan ini anu khusus tuh. Ada arwah yang penasaran, arwah penasaran. Lalu film le. Ada korean aku menonton namang tuh balik pasir-sir mama. Coba bohong ini, kok. Kenapa menonton begitu? Ada anu tadi, ada arwah gentayangan. Kalau orang sudah mati, putuslah sudah hubungan dengan dunia ini. Ya. Jangan katakan, atau kemarin ya usah iya nah, dia nak kutiro, no, dia tok kadera ni nak dia tok dekir. Usah kan kemarin nak natako dia mau bau parfum bang to, biasa na bang bau parfum na pake. Ya. Biasa kami uduk to. Napake pa to parfumnya to tong na to. Jadi yubang nyelong ko. Hindi to yon hina dan lain-lain. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, ya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, berhenti, beristirahat dari jerih lelah. Ay mo muna din tinggal mati lundi ko yuluni na sabaan pa. Putus hubungan dengan dunia ini, berhenti. Kenala di ko perlombaan ko sampai di situ di dalam dunia toh. Ya, saya meniko kung bain na ba ito di ko, hindi ko minta mas tambang, ba ito milikse, manisule, masyang na to siapa. Itu, yan na, di ko ito rotolino, kaya pa to. Kung wala, dendoy manisule, na to siya, karena kama apa ikasule. Ya. Wahyu 14 ayat 13, beristirahat dari lelah mereka. Ya. Dengan demikian, kalau begitu, apa yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan? Perasaan tamang dito nila ako mata ipadikat ko sa dia lamate le. Kira-kira seperti itu saja. Lamuray pa ang kande dukuk mana? Lamuray pa ini jadi kita khawatir dan gelisah ketika ini. Lamuray pa nikmat itu budak-budak siapa tuh sing pulang banget nah pakai mati mo na bisa nilikmati to.
Anda lami pare ki nom bay na kuah. O tayo pendelu le. Tayo ko siya pare kita. Yo. Lama pariu pa ana, lama ini pa ana, lama itu pa dan lain-lain. Manusiawi. Kami takut nih. Tak ada masalah tuh nih. Rancangan hasil pikiran manusia oke saja. Tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Demikian menjalani hidup ini ketika kita masih berharap dan bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan. Sedih kehilangan orang yang kita kasih wajar. Ya, wajar toh. Tak enak normal toh kedikua tidak sedih ketika terjadi hal yang sesungguhnya tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, termasuk kedikua kematian. Pasti dikua nama Bapak adik iki Sumaroki om dikua. Apakah ada yang itu pengalaman-pengalaman kembali bernostalgia ketika ia masih hidup? Wajar-wajar saja. Itu hal yang wajar. Tetapi terpuruk terlalu lama dalam kesedihan adalah sebuah kesalahan. Ya. Bersedih hal yang wajar. Tumangi hal yang wajar. Merasa kehilangan hal yang wajar. Mengapa? Karena cinta yang begitu kuat dengan mereka. Nah, mana kita soraya toh? Yaitu dikuat cinta tidak terbatas sampai pada dikuat kumamati mati duka moto. Yang moto nadempar kita raya kita biasa tuh mimak nenek apa siapa kata dikuat yang le. Takut tak akan disangat saya apa saat sama sangal atau di mak nenek bagian ke atas itu. Ya, apa syarat atau memintu ini saya laku pirang puluh moto na mati dikaburu tinggal tanah pun ataupun litak pun aduh kapa dialah. Coba itu tuh raja. Mengapa? Cinta begitu kuat dan tidak terbatas. Kuat wopi. Sampai mati pun tetap ada. Tak apa yang tuyan atau kita to raya. Muyul mangkas ayo Jakarta 90 mamang katonna. Mate. Nandi kopi lo kriminal. Ketika ada saatnya di mana tuh di Pasiba. Sekeluarga. Kan begitu. Nah, coba. Jadi sebenarnya lo ketangga adekku sedangkan kepada yang mati cinta begitu luar biasa, apalagi kepada hidup yang masih hidup. Jadi sangat mustahil lah kepada kita bisa siapik isi pak kada, si bisa siapik isi puetawa, nah tak tahu bisa si pak kada. Saya laku di kau saya mati laku mateku, tak aku lebih salah antu. Minda kau minda pada kumandeki lesi pakan dari kita semua. Mudah-mudahan tak saya kira kada dia nato. Sangatlah salah. Nato mati, ano tamaya-maya, natutuwa na tayo tamaya-maya. Kan logikanya begitu. Sehingga tidaklah artinya tadi. Yang atas Yurusolan asang, yaitu cinta Pak Kaboro, oke, dan itu yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Semua lata papayan kepada orang mati pun dipapayan, apalagi kepada orang yang hidup. Saya kira ini sangat penting untuk kita renungkan dan gumuli bersama. Karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita menghadapi hal yang tidak seperti kita inginkan, apa yang kita lakukan? Berserah kepada Tuhan. Jangan sampai ketika keinginan artinya isi hati kita yang tidak terjadi kumukeng kena susito, ya. Lalu kemudian itu kita berada dan berkisar berputar sekitar itu, lalu kemudian berdampak buruk bagi kehidupan kita. Akibatnya kita terkadang susah bangkit. Ya. Jangan terpuruk dalam duka atau dalam masalah, dalam pergumulan yang terlalu lama. Yakin bahwa Tuhan berikan kekuatan bagi kita yang tetap berpengharapan baginya. Ingat bahwa derasnya hujan kehidupan ada pelangi indah yang Tuhan sediakan untuk dinikmati asal tetap mengandalkan Tuhan. Ada pelangi kasih Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sediakan asal kita tetap mengandalkan Tuhan. Dengan demikian jalani yang bisa kita jalani. Allah tidak pernah memperhadapkan sesuatu di luar kemampuan kita. Upaya tertingginya Allah begitu tata,
begitu atur, dan begitu Allah begitu siap dengan konsep kehidupan ini. Yang pasti bahwa sekalipun banyak hal terjadi, tapi tak ya kuma napati ngayon itu tang tabelang na. Biasa kita terlalu manja. Ya, si bang si anak tak keden di sompo goi. Nah, saya tidak bisa, padahal bisa bang, kan begitu. Tetapi ketika ia berjuang berat melakukan sebuah pekerjaan apa tak kau puji anak tak, luar biasa. Kau hebat, kau hebat. Pintar, jago, istimewa, anak atau pesia mutapokwana kuang-kuang ketika ia melakukan sebuah pekerjaan yang memang agak sulit tetapi bisa dia lakukan. Saya kira Allah akan mengatakan kepada anaknya, ketika kita menghadapi tantangan perjuangan hidup ini, lalu kita sukses bisa menghadapinya, pasti Allah mengatakan, anakku hebat, kau istimewa, luar biasa. Saya kira kita mendapatkan pujian ini ya. Jadilah anak yang kuat. Jadilah anak Tuhan yang tegar, yang mampu, karena Tuhan ada di pihak kita. Ya. Kisah yang sangat penting untuk kita merenungkan dalam hidup ini adalah bukan bagaimana kita mati, bukan bagaimana ia mati, tetapi sangat penting yang kita renungkan adalah bagaimana kita hidup. Ketika kita hidup, lalu kemudian pada saatnya nanti kita tiba pada garis finish. Kita punya keyakinan seperti Paulus di dalam yang kita baca tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sehingga tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadaku. Amin. Saudara, kita tunduk sejenak dalam waktu yang teduh, merenungkan bahwa hidup kita ini sungguh terbatas. Hanya Tuhan yang atur dan tata begitu rupa. Karena itu wajib kita berserah sepenuhnya, memberikan hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga kita bermohon kepada Tuhan, Tuhan, kendalikan hidup kami, kendalikan pikiran kami, kendalikan tutur kata kami, sehingga kami pun mau memberikan diri kami, hidup kami diarahkan, dituntun, dikuatkan oleh Allah dalam menjalani perjuangan kehidupan ini, sehingga tiba pada saatnya nanti kami boleh mencapai garis akhir, garis finish, dan beroleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Sidang penghiburan yang dikasih dan dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan lewat pundi kasih, dan melalui persembahan ini kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan yang berbunyi demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ulangan 15 ayat 10. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan pantas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan
satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat benar saling yang memikul menyanyikan lagu? Adakah beban membuat kau benar, salib yang kau pikul memegang berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sekalipun kami berduka cita atas meninggalnya ibu terkasih kami, almarhumah Ibu Satu. Tetapi sesungguhnya kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa di tengah-tengah duka cita ini Allah pun tetap terlibat, Allah campur tangan dan Allah hadir. Nyata pada malam ini kami menikmati kebersamaan yang begitu indah dalam satu harap kepada Allah, menyatakan harapan kami dan menyatakan keyakinan kami bahwa dalam menjalani perjuangan kehidupan ini, sungguh hanya Tuhanlah kekuatan kami, dan mengingatkan kami kembali bahwa sekalipun pada diri kami sangat terbatas, tapi Allah yang tiada terbatas itu ada bersama-sama dengan kami yang adalah milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan dan mampukan menjalani kehidupan ini hingga pada garis finish. Sehingga kami tetap punya pada keyakinan bahwa Allah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, hidup dan mati setiap anakmu ada dalam otoritas Allah. Dan ketika Allah izinkan setiap hal yang terjadi untuk setiap umatmu yang adalah rancanganmu, kami sebagai umat yang percaya tetap meyakini bahwa itu bukanlah rancangan kebinasaan, tetapi yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Kalaupun Allah berkenan memanggil ibu terkasih yang kami kasihi, bukan berarti Allah meninggalkan anak-anak dan cucu dan segenap kaum keluarga. Allah akan hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka ini, dan itu keyakinan dan harap kami. Tuhan nyatakan untuk keluarga ini. Berkati anak-anak, cucu, rumpun keluarga, kuatkan dan kokohkan imannya untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Bahwa kami manusia hanya berencana dan memikir-mikirkan jalan-jalan kami ke depan. Tetapi semuanya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kami. Dan ketika Tuhan yang menentukan itu, maka sesungguhnya itu adalah yang terbaik bagi kami. Sekalipun terkadang kami harus berjuang menghadapi setiap hal yang terjadi.
Allah terus memproses dan mendidik kami. Sehingga pada akhirnya kamilah disebut sebagai anak-anak istimewa, anak-anak yang kuat, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang menang. Hanya karena anugerah dan kekuatan Tuhan untuk kami. Oh Tuhan Bapa di sorga, kebersamaan boleh kami nyatakan sebagai rasa empati kami bersama dengan keluarga yang berduka ini, duduk bersama dan juga kami jalankan pundi kasih. Semua yang dinyatakan oleh anak-anakmu diberkati oleh Tuhan sebagai rasa empati kepada keluarga di tempat ini, bahwa sungguh mereka tidak pernah seorang diri, tetapi kepedulian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara-saudara kami, dirasakan. Dan Allah berkenan untuk semua yang terwujud itu. Sehingga nantinya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan yang menyelimuti kami dengan kasih-Mu, sehingga tiba dengan sehat, dengan selamat. Berdoa untuk para hamba-Mu majelis gereja, para hamba-Mu pemerintah kami khususnya di desa ini, sehingga sungguh-sungguh boleh menata setiap pelayanan dan khususnya kegiatan yang dilaksanakan di tempat ini dalam ibadah-ibadah yang masih akan dilaksanakan di hari esok dan rencana-rencana keluarga. Sekiranya mereka sudah duduk bersama dengan penuh kasih untuk membicarakan persiapan-persiapan pemakaman ibu terkasih, diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh mengambil kesepakatan-kesepakatan yang sungguh terbaik, yang begitu indah, sekalipun berduka cita, tetapi diwarnai oleh cinta, kasih, dan kedamaian, bahkan sukacita yang adalah anugerah Allah untuk mereka. Oh Tuhan Bapa di sorga, berdoa untuk semua kaum keluarga, baik yang hadir di tempat ini maupun yang belum hadir, diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Kokohkan mereka semua untuk senantiasa berbahagia dan bersukacita di balik duka cita ini. Tuhan bergumul bersama dengan Bapak Pongselon atau Nenek Parli yang kini sedang dirawat di Rumah Sakit Rampoang. Bergumul bersama dengan Nenek Clara yang sakit kini dirawat di rumah. Dan semua pergumulan anak-anak Tuhan, oh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Dari tempat ini melalui hamba-Mu memohon campur tangan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Kuatkan dan kokohkan untuk senantiasa bersandar dengan Tuhan, bahwa kekuatan, pemulihan, kesembuhan, kemampuan untuk menjalani setiap realita hidup ini, kelepasan dari setiap persoalan hanya asalnya daripada Allah. Dengan berbagai cara Tuhan nyatakan untuk kami dan sanggupkan kami untuk menerima setiap rancangan-Mu dan cara Tuhan untuk memproses dan mendidik kami menjadi lebih baik, menjadi sosok anak-anak Tuhan yang baik. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga, ini doa kami, ini harapan kami semua, bersama dengan keluarga dan kami semua yang hadir saat ini. Ampunkan salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa kepadamu, menyampaikan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian rohani 134 ayat 1. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Tuhan ke negeri yang tak ku tahu.
Apa juga maksudku, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Keluarga di tempat ini, segenap sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan, pergilah kamu, lanjutkanlah perjalanan kehidupan kamu. Kuatlah selalu di dalam Tuhan dan jalanilah setiap rancangan dan kehendak Tuhan, jalan Tuhan untuk kamu sekalian. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku berserah kepada Allahku sebagai nyanyian penutup ibadah kita. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu. Segenap majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati.